Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 25 Juli 2025. Hari ini, Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah memilih dan menyucikan kami dengan pengorbanan dan teladan Santo Yakobus. Semoga berkat kurban Rasul Putramu ini, gerejamu dikuatkan dalam pengakuan iman yang selalu disegarkan oleh perlindungannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergiannya Yesus pergi ke Yerusalem. Datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yang kemudian nanti menulis Injil Yohanes, dipanggil untuk menjadi rasul
ketika mereka sedang memperbaiki jalan bersama dengan ayahnya. Mereka bergabung dengan Yesus dan Petrus serta saudaranya Andreas yang telah diundang sebelumnya. Dia menyaksikan transfigurasi Yesus di gunung. Jadi kenal sebagai salah satu putra guntur, mungkin karena emosinya. Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kata-kata ini kiranya menjadi suatu pengingat yang baik bagi kita, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan hanya mungkin karena Kristus. Kristus yang memampukan kita untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Bacaan Injil hari ini yang diperdengarkan pada pesta Santo Yakobus Rasul mengajak kita untuk bersikap awas dan rendah hati. Ibu Yakobus meminta pada Yesus suatu posisi strategis untuk anak-anaknya. Ia mengharapkan sebuah status strategis bagi dua putranya itu. Permintaan Ibu Yakobus mengingatkan kita pula akan ambisi yang nyaris ada dalam diri setiap manusia, khususnya dalam masa-masa ketika orang mengejar kekuasaan, misalnya pada pemilihan umum. Orang berjuang berbondong-bondong untuk menjadi caleg, menjadi calon presiden, dan sebagainya. Segala macam cara dipergunakan, termasuk cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah, digunakan demi meraih ambisi kekuasaan itu. Orang berebutan untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jawaban Yesus mengingatkan kita bahwa perihal posisi dalam kerajaannya bukanlah menjadi wewenangnya. Hal yang perlu kita lakukan adalah kesediaan untuk meminum piala penderitaan dari kesetiaan sebagai pengikutnya. Kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang sulit untuk dijalankan, namun menghasilkan buah yang indah. Jadi, kita diingatkan untuk tidak membanggakan diri kita. Kita semua berada dalam bejana tanah liat. Tujuan kita adalah surga, dan hanya dalam meniru Yesus yang lembut dan rendah hati, maka kita akan dilayakkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, bisa jadi kita juga tidak terlepas dari ambisi-ambisi kekuasaan sebagaimana yang dimintakan oleh Ibu Yakobus untuk dua orang anaknya itu. Meraih kekuasaan atau menduduki kekuasaan bukanlah hal yang salah. Tetapi yang harus selalu kita ingat adalah bagaimana cara kita meraih kekuasaan itu. Dan kekuasaan yang pada akhirnya kita peroleh itu bukanlah untuk menindas, bukanlah untuk berkuasa semata-mata, tetapi kekuasaan jabatan yang kita peroleh itu adalah sarana untuk mengabdi Allah dan sesama. Dengan demikian, melalui jabatan kekuasaan yang diberikan kepada kita, Allah menjadikan kita alatnya untuk membawa persaudaraan sejati, perdamaian, persaudaraan, keadilan, dan akhirnya menghantar setiap orang untuk bersatu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu marilah dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus, kita terus berjuang
untuk meminum cawan, meminum piala, memikul salib, jadi bebankan kepada kita. Sebagai murid Yesus, kita tidak bisa melarikan diri dari minum piala, minum cawan, pikul salib yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti kata-kata Yesus sendiri, memang cawanku akan kamu minum. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.